Al-Muhtad dan pesan ke-17 Al-Kahfi. Allah memberikan tanda untuk dibaca. Bayang-bayang di barat, tanda cahaya di timur. Bayang-bayang di timur, tanda cahaya di barat. Realitas bayang-bayang karenanya adalah cahaya. Sebab tanpa cahaya, bayang-bayang tidak pernah mengada. Begitulah seharusnya tanda dibaca, mengantarkan si pembaca menyingkap al-haq di belakang setiap yang ditampakkannya. Al-haq itu berada pada setiap sesuatu, tersembunyi pada materi peristiwa juga waktu. Al-haq pada materi adalah kenyataan senyatanya yang melingkupi wujudnya. Al-haq pada peristiwa adalah tersingkapnya tujuan pada adanya. Al-haq pada waktu adalah intensitas manfaat pada peralihan geraknya. Tugas pembacaan adalah menemukan yang hak pada apa yang sedang dieja. Di dalam dirimu dan yang di luarnya adalah ayat, adalah tanda sebagai penanda untuk dibaca. Sebab wujudmu tidak mewujudkan yang lain, maka engkau dibaca hanya sekedar bayangan saja. Dan bayangan tidak pernah bisa dipisahkan dari cahaya. Jika Allah adalah cahaya dan engkau adalah bayangannya, maka bagaimana bisa bayangan melupakan cahayanya? Man yahdillahu fawwal muhtadi. Al-Muhtad adalah bayangan dan Al-Hadi adalah cahaya. Al-Muhtad adalah bayangan yang mampu menyimpan cahaya. Cahayanya mewujudkan bayangan yang lainnya. Karena itu, Al-Muhtad adalah bayangan yang mempresentasikan al-haq di dunia. Dengan cahaya yang dipinjam darinya, ia menjelma menjadi khalifahnya. Sebaliknya, jika sang cahaya tidak berkenan menyinarinya, maka bayangan itu gugur menjalankan tugas kewujudannya, tugas menjadi ayat yang menunjukkan keberadaannya. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Jika kegelapan adalah pilihannya, maka seluruh bayangan hilang adalah akibatnya. Jika kehendak menyesatkan telah diputuskannya, maka keterombang-ambingan gelap adalah jalan yang harus dilaluinya. Sebagai bayangan, tidak ada jalan selain mendekati cahaya. Jika kehidupan adalah madhar tempat bayangan bereksistensi, bagaimana bisa bayangan mengekspresikan diri tanpa melibatkannya? Mengatur dan menentukan arah jalannya pertunjukan sesuai kehendak sendiri, menetapkan dan memutuskan yang boleh dan tidak sesuka hati, mengukur dan menimbang baik dan buruk sesuai dengan rumusan diri sendiri, menghukumi yang mulia dan yang hina dengan kamus karangan sendiri, memaknai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan ukuran kepalanya sendiri, menargetkan pencapaian untuk dikejar dan ditinggalkan sesuai rasa senang sendiri. Siapakah kita? Si bayang-bayang sombong yang seolah-olah bisa melakukan apa saja tanpa cahaya. Siapakah kita? Si bayang-bayang yang akan segera hilang jika cahaya menghendakinya. Siapakah kita?
Si bayang-bayang yang harus mempertanggungjawabkan pinjaman cahayanya, yang begitu bangga dengan apa yang merasa telah dilakukannya. Siapakah kita? Imam Al-Qusairi dalam Lataiful Asror menasihati kita. Sebagai bayang-bayang, ukuran hebatnya perbuatan adalah ketika bayang-bayang itu tidak merasa telah melakukan jasa. Semua jasa, semua kerja, semua pencapaian wujud atas izin dan perkenan sang pemilik cahaya. Wa akbaru min fi'lihi wa a'dhamuhu tasghiruhu fi'lahul ladzi fa'alahu. Yang terbesar dan terhebat dari apa yang dilakukan bayang-bayang adalah mengerdilkan perbuatan apapun yang merasa telah dikerjakannya. Ahsanuhum amalan huwa asdaquhum niyatan wa akhlasuhum taubatan asyadduhum istighfaran li fi'lihi wa aksaruhum istighfaran laha anhu. Yang terbaik di antara perbuatan para bayang-bayang adalah yang paling benar niatnya, yang paling ikhlas taubatnya atas apa yang telah dilakukannya, yang paling banyak istighfarnya atas apa yang sudah dikerjakannya, dan yang paling keras mengecilkan jasanya. Saudaraku, waktunya telah tiba untuk kembali sadar bahwa kita hanya sekedar bayang-bayang yang tidak mungkin melepaskan cahaya agar terus bisa ada. Allah adalah cahaya di atas cahaya. Kita memohon perkenannya untuk bisa mempresentasikan sedikit cahayanya agar sah kita menjadi khalifah di atas buminya.